Nabi Musa memukul batu dengan tongkat, terpancar 12 mata air. Luar biasa. Mana batunya? Batu itu lambang dari sesuatu yang keras. Yang keras itu adalah dirimu, egomu, akumu. Maka pukul batu itu dengan tongkat Musa. Di mana tongkat Musa? Tongkat Musa ada dalam dirimu. Diberikan Allah pada semua orang, bukan hanya pada Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten-konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Akhir-akhir ini memang banyak sekali yang viral video dari Kiai Haji Saiful Karim ini. Dia meragukan Al-Quran, kemudian dia ini melencengkan tafsirannya. Jadi Kiai Haji Saiful Karim ini memang orang sesat. Jadi dia mengatakan ketika Nabi Musa memukul batu, mengeluarkan air, menurut dia ini tidak mungkin terjadi. Makanya dia mengatakan ini adalah lambang sesuatu yang sangat keras. Kemudian tongkat Nabi Musa ini ada pada kita semua. Ini memang tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Kita perhatikan ayatnya dari ayat 59 sampai 61. Surat Al-Baqarah ayat 59. Lalu orang-orang yang zalim mengamati perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu. Karena mereka selalu berbuat pasif. Jadi ini ayat 59-nya surat Al-Baqarah. Kita lihat ayat 60-nya ini yang paling inti sebenarnya nih. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarkan daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya. Masing-masing makan dan minuman dari rezekinya yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sambungan surat Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia memberi kami apa yang ditumbuh di bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Musa menjawab, apakah kamu minta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, dan membunuh para nabi tanpa hak. Alasan benar yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Jadi pemikiran dari Saiful Karim ini tidak nyampe ke sini. Dia itu hanya mencomot satu ayat, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 60-nya. Nah, kita dengarkan yang lain dari kesesatan Saiful Karim ini. Besok kita mungkin mati, lusa mungkin kita mati, itu pasti. Pertanyaannya, saat itu datang, kita sudah siap pulang, udah tahu jalannya belum? Sampai Allah itu berkoar-koar ya di Quran surat Al-Waqiah itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum wala. Kita sudah mendengarkan seperti apa ceramah dari Kiai Haji Saiful Karim ini. Semakin kita dalami videonya, maka kita pun semakin meragukan kalau dia ini bukanlah seorang muslim. Mungkin saja dia muslim, tapi muslim liberal seperti Buya Sakur, Panji Gumilang, seperti itu. Sebenarnya lebih berbahaya orang seperti Saiful Karim ini dibandingkan dengan Saifuddin Ibrahim. Kalau Saifuddin Ibrahim ini murtad, pindah ke agama Kristen, dan sekarang menjadi penghujat agama Islam. Nah, dia itu mengatakan macam-macam tentang agama Islam, tentang Aisyah, istri dari Rasulullah, tentang Al-Quran. Itu sudah jelas dia itu murtad. Tapi kalau ini muslim tapi meragukan Al-Quran, melencengkan tafsiran Al-Quran, mengatakan Allah itu berkuar-kuar di dalam Al-Quran. Jadi ajaran liberal juga itu seperti Buya Sakur, Panji Gumilang, si Saiful Karim ini mengatakan kalau haji itu hanya main-mainan. Itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, itu sudah ada. Sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ada. Itu hanya tradisi camping-campingan. Itu sama saja kita itu camping ke hutan-hutan. Itu nggak lebih seperti itu katanya. Nah, jadi apa sih arti dari kata berkuar-kuar ini? Berkata-kata dengan suara keras, contoh dengan maksud menantang, mengkritik, menghina. Jadi itulah
maksud dari berkuar-kuar itu. Tapi kita itu tidak menyadari, kita anggap ini biasa saja. Ternyata artinya itu sangat kasar, sangat keras. Karena arti berkata-kata dengan suara keras dari berkuar-kuar ini itu dengan maksud menantang, mengkritik, menghina. Jadi saudara-saudara saya di sini, tolong hindarilah ulama seperti ini. Kalau ada kajian seperti ini tinggalkan saja kok, daripada kita disesatkan. Contoh kemarin ya, itu lagi viral tuh, ada juga saya upload videonya di channel saya. Mereka itu membuat Alkitab itu seperti Al-Quran, menyerupai Al-Quran. Sahadat mereka ada, kemudian bahasa Arabnya ada, terjemahannya ada. Padahal ini Bible, isinya Injil. Dan mereka ini nanti akan masuk ke pelosok-pelosok desa untuk memurtadkan umat Muslim. Jadi tolong hindari kalau ada kajian seperti ini. Jadi kepada teman-teman di sini, Saiful Karim ini tolong jangan diikuti lah. Karena kita itu kan cuma sebentar. Orang menyesatkan kita itu dalam 1 menit bisa. Tapi apakah kita itu ada jaminan bisa kembali ke jalan yang lurus? Kita itu beriman kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ada nggak jaminannya? Nggak ada jaminannya. Makanya kalau ada ceramah seperti ini, mereka mengatakan macam-macam tentang Islam, melencengkan tafsiran Al-Quran. Cari tahu bagaimana yang sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan nih video dari si Saiful Karim ini sangat banyak menyesatkan. Jadi tolong dibagikan videonya biar semua orang tahu siapa sebenarnya Saiful Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.